Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Apa itu? Ajaran model apa itu? Mantan bos Jawa Pos itu menjalani operasi transplantasi hati pada 6 Agustus 2007 di Tiongkok. Ketua tim dokter yang menangani operasi Dahlan Iskan adalah Profesor Shen Zongyang. Selama 18 jam, Dahlan Iskan berada di bawah pengaruh obat bius. Menjelang operasi, Dahlan ditawari oleh koleganya untuk take over sebuah koran di Jakarta. Liver Dahlan Iskan ini diperoleh dari seorang pendonor yang berusia sekitar 25 tahun. Kini di perut Dahlan terdapat bekas jahitan menyerupai simbol Mercy. Kata Dahlan, simbol Mercy di perutnya itu harganya hampir sama dengan Mercy seri S500 kepunyaannya. Ia membelinya sekitar 3 miliar. Fenomena awam sok kritis ini sangat mengkhawatirkan ya. Saya sebagai seorang akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran apa lagi ini? Penyebab orang keluar dari Islam. Ada hal-hal yang membuat seseorang menjauh atau keluar dari Islam. Di antaranya syirik, kufur, dan nifak. Tetapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan haram, halal, dan sebagainya. Saya sebagai seorang akademisi. Bagaimana kita memahami ini? Saya sebagai seorang akademisi. Dalam Al-Quran ada perbedaan ya antara iman dan kekafiran. Ini sangat jelas dalam Al-Quran. Seseorang menjadi kafir ketika dia menolak atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik bermakna mempersekutukan atau memperserikatkan Allah dengan yang lainnya. Perilaku kufur atau syirik adalah dosa besar. Ia bukan hanya keseleo lidah atau sekadar pandangan seseorang. Sekali seseorang mengikuti keyakinan Islam, dia akan melakukan hal-hal yang diwajibkan Islam seperti salat, puasa, bersedekah ya dan sebagainya. Mereka adalah muslim. Kategori ini adalah paradigma Al-Quran. Di antara kedua kelompok ini ada orang-orang yang disebut munafik. Mereka mungkin berpura-pura menjadi muslim, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya bukan muslim. Ya. Tapi lagi-lagi bukan kita untuk menilai. Hanya Allah yang mengenal mereka. Itulah kenapa para ulama enggan menyatakan atau mencap seseorang bukan muslim atau keluar dari Islam. Dalam sejarah, kita banyak kelompok yang suka mengkafirkan sesama muslim. Bahkan ada kelompok yang dikenal sebagai Khawarij ya, yang sangat keras menyatakan bahwa seseorang dianggap kafir atau bukan ya, kafir atau bukan muslim hanya lantaran perbedaan paham ya. Bagi kelompok ini, jika Anda tidak memutuskan berdasarkan kitabullah, maka Anda bukan lagi seorang muslim, tetapi pandangan ala Khawarij. Ini bukan pandangan utama dalam Islam. Ya, saya sebagai seorang akademisi. Dulu saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Gitu. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis, tidak pernah. Saya sedih, tidak pernah. Apalagi misalnya sampai mau gantung diri, tidak pernah. Pandangan populer Islam mengklasifikasikan orang yang berbeda pendapat tetap bagian dari ahlu sunnah setidaknya, yang berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagasan ahlu sunnah wal jamaah
Ini adalah gagasan inklusif. Kelompok ini ingin mempertahankan Muslim bersama sebanyak mungkin, bukan dengan mengucilkan. Alhamdulillah. Ada kesulitan tersendiri untuk mengategorikan seseorang munafik. Kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang. Kita tidak bisa mengklarifikasikan seseorang atau orang tertentu sebagai orang munafik. Misalnya ketika kita melihat orang itu bersenang-senang dengan musuh, bisa saja orang itu melakukan karena alasan yang baik. Mungkin dia berpikir dengan berteman dengan musuh, dia bisa membujuk musuh itu menerima kepercayaan Islam lebih baik, ya, atau mengurangi penindasan, ya, atau permusuhan yang mereka perbuat terhadap Muslim. Orang itu bisa saja melakukannya karena alasan yang baik, setidaknya dalam pikirannya sendiri, ya. Lalu siapa kita untuk menilai? Kita tidak bisa, ya. Ada riwayat dalam sebuah hadis tentang pasukan musuh yang bertempur dengan pasukan Muslim. Saat seorang tentara musuh terdesak dan seseorang prajurit Muslim sudah siap menusukkan tombak kepadanya, tiba-tiba tentara musuh ini mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi Allah. Namun si prajurit Muslim itu tetap membunuhnya, ya. Ketika kejadian ini sampai kepada Nabi SAW, beliau keberatan. Si prajurit Muslim ini berdalih bahwa si prajurit musuh ini menyatakan syahadatnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu menolong hatinya untuk melihat keimanan yang ada di hatinya? Ini adalah pertanyaan retoris yang berarti bahwa siapapun tidak bisa tahu apa yang ada di hati seseorang. Hanya Allah yang pantas menjadi hakim. Kita perlu membedakan antara posisi kita dengan Allah dan posisi kita dengan sesama manusia. Posisi kita dengan Allah adalah bahwa jika kita dengan tulus memegang suatu posisi lewat studi, riset, dan sebagainya, kita dengan tulus memegang posisi itu, kecuali hal itu membuat kita jatuh ke dalam kufur dan syirik. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang Apa itu? Ajaran model apa itu? Kalian Ini sangat mengkhawatirkan, ya. Saya sebagai seorang akademisi, Bila ini terjadi, maka bukan Muslim lagi. Jika kita memegang keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diakui secara luas, itu tidak berarti posisi itu sendiri salah. Karena kebenaran sesuatu tidak
tidak selalu ditentukan oleh suara mayoritas. Kita harus melihat posisi dari keyakinan itu berdasarkan pada apakah itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sesuatu yang dapat dipercaya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang mengatakan keyakinan Anda salah, Anda seharusnya memegang keyakinan lain yang benar. Maka kita perlu bertanya, dari mana Anda mendapatkannya? Apakah itu dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW? Apakah Anda mendengar Nabi mengatakan ini, atau apakah seseorang memberitahu Anda bahwa dia mendengarnya, bahwa Nabi mengatakan hal dan itu, ini, segala macam? Ada ruang untuk diskusi. Kita perlu bersikap kritis, bahkan skeptis sebelum mengambil posisi yang bertentangan dengan mayoritas. Dan diskusi sebelum sebuah sistem keyakinan atau pemikiran dapat diterima luas. Jadi kita tidak perlu ragu untuk melawan atau mempertanyakan sesuatu. Tetapi melawan itu secara langsung bukan berarti seseorang telah melepaskan keimanan atau meninggalkan kelompok secara keseluruhan. Jika membaca buku-buku ulama ya masa lalu, kita akan menemukan begitu banyak keragaman ya. Tidak sedikit yang mengambil posisi tertentu, meskipun sekarang terlihat aneh ya. Sejarah Islam memperlihatkan lalu lintas diskusi antara orang-orang memegang posisi yang bertentangan. Kemudian salah satu dari posisi itu menjadi arus utama, diterima dan tersebar luas. Kemudian masih melupakan pendapat yang bertentangan. Sering ditemui bahwa pendapat yang bertentangan itu sering didasarkan pada argumen yang baik dan bukti, asumsi. Tetapi entah bagaimana pendapat yang menjadi pemenang tidak selalu karena bukti yang lebih baik. Terkadang karena dukungan politik. Ya, politik. Pendapat itu menjadi mainstream dan menempati posisi yang diterima secara luas. Jika ada yang berani melawannya, orang itu akan terlihat sangat aneh. Kalangan awam berpikir bahwa orang ini benar-benar melawan sesuatu yang sudah diterima secara luas. Dia pasti salah dan kalah. Dengan melacak sejarah, mungkin kita bakal melihat posisi itu aneh, bahkan lewat kacamata saat ini. Padahal pendapat itu berdasarkan pada bukti yang baik dan dipegang oleh orang-orang baik dan terkemuka dalam sejarah kita. Jadi, untuk dia, fenomena awam sok kritis ini sangat mengkhawatirkan ya. Saya sebagai seorang akademisi yang murtad, saya doakan mudah-mudahan ya diberikan hidayah ya. Dan kalau masih keras kepala juga ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Orang Islam nggak butuh orang seperti itu ya, nggak butuh. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Ya, mencontohkan yang nggak baik itu. Islam, tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Ilmiah. Ya, masalah ini anak SD pun bisa. Mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, gitu. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah madrasah. Ya udah, begitu aja ya. Memang dari dulunya kali agamanya bukan Islam. Ya, mudah-mudahan istiqomah aja ya. Nanti kita ketemu di akhirat ya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di WA isinya, tolong masku, kalau belum tobat
jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Kasihan bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Itu WA Mas Zainuddin kepada Pak Dahlan.